Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat sobat semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Salam satu rasa, salam satu jiwa dari channel Dangyang Sugih Pangrasa. Di kali ini saya akan mereaction seseorang yang mempunyai ilmu keberlimpahan dan dia udah mempraktekkan ya, yaitu Teh Febi. Dalam konten-kontennya dia menceritakan berbagai cara atau solusi, dari mulai keberlimpahan sampai masalah-masalah lainnya ya. Terutama dia sekarang lagi zoom di channelnya Ngaji Roso ya. Saya mohon izin untuk reaction ya. Marilah kita sama-sama simak videonya ya. Semoga ini bermanfaat dan TPB-nya juga sehat. Juga Mas Hendra yang ada di Ngaji Roso ya. Salam dari kami ya. Mari kita simak sama-sama videonya. Sekarang kita lihat hukum semesta yang ketiga. Ini hukum semesta yang ketiga. Bu Heni boleh bantu baca nggak? Ini kan ada garis ya, ada garis putih, kelihatan nggak teman-teman? Ya, Kelihatan ya? Bu Heni kelihatan ya, ada garis putih di sini, kelihatan ya? Kelihatan iya. ya? Oke. Ini di atas garis. Di atas garis itu ada rasa syukur, gembira, bahagia. Di atas sinilah semua yang Teh Risa mau ada. Uang, rumah. Kalau kayak aku dulu, motor Harley-ku keluar, rumah, pasangan, anak, kendaraan, income. Ini ada di sini. Tapi masalahnya, misalnya Teresa lagi ingin abundant, lagi ingin keuangan yang membaik, lagi ingin sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, tapi kebanyakan dari kita bergetarnya di bawah di sini. Dikhawatir, dibingung. Bu Heni, kira-kira kalau keinginan kita ada di atas, tubuh kita bergetarnya di bawah, bakal dapet nggak? Enggak. Enggak. Contoh misalnya, TVB aku pengen dong radio RRI Indonesia, frekuensinya berapa ya Teh? Oh frekuensinya di 201 misal. Terus diputar-putar sama Bu Heni. Nggak ini ya Teh, aku nggak dapet ya. Teh ini itunya di mana frekuensinya? Oh alah ini 101. Ya mau sampai lebaran kucing juga nggak akan dapat frekuensi radio yang kita mau gitu, bener nggak? Nah ini semesta yang harus kita pegang bahwa semua apa yang Mbak Radiana mau, semua teman-teman mau, dia bergetar di dalam frekuensi tertentu. Di sini, di rasa syukur, gembira, bahagia. Tapi kalau tubuh kita di sini, ini nggak akan jadi manifest gitu. Satu-satunya cara kita harus melepas cerita ini semua, ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Ini harus dilepas. Agar apa? Level frekuensi kita naik ke sini dan kita akan sampai pada apa yang kita inginkan. Gitu. Ini hukum semesta yang ketiga tentang frekuensi atas dan frekuensi bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Teh Febi kalau seandainya situasinya memang udah terjadi, situasinya memang udah seperti ini, udah punya endapan, udah punya ketakutan, udah punya kebingungan, udah punya keresahan, gimana cara melepasnya gitu. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman yang mau aku bantu rilis? Aku mau. Aku siapa nih? Mbak Radiana? Ya. Oke. Nah, diwakili oleh Mbak Radiana dan ada satu cowok, boleh deh. Mas Eko mau ikutan releasing? Halo Mas Eko. Oke, Mas Eko. Kita Mas Eko ikut
kelas ini ada dedikasi goals apa? Finansial atau apa? Finansial. Finansial, oke. Finansial. Nah, Mbak Radiana sama Mas Eko mewakili teman-teman yang lain ya. Kita lakukan proses melepas ya. Mau dilepas atau mau tetap dipegangin? Lepas. Dilepas Kak. Dilepas ya. Teman-teman boleh open mic untuk jawab pertanyaan. Nanti pertanyaannya simple. Mau dilepas nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Cuma itu aja. Semudah memutuskan untuk melepaskan sesuatu. Semudah itu. Nanti prosesnya akan dilakukan 2 tahap. Kalau masih ada sisa-sisa dari proses releasing yang simple, yang awal, kita masuk ke proses releasing yang ruang, bahwa kita adalah tuan rumah dan emosinya itu adalah tamunya berupa awan hitam. Nah, tamu itu kita izinkan keluar, ya. Agar apa? Agar layer-layer ini bisa terlepas. Oke? Nah, proses releasingnya ini ada ada 9 emosi dasar. Ada 9 emosi dasar, aku izin share screen ya. Aku izin share screen untuk 9 emosi dasar. Nah, nanti aku kasih contoh ini untuk Mbak Radiana sama Mas Eko untuk melepasnya, dan juga teman-teman semua coba manfaatkan momentum ini karena ini momentum yang jarang banget gitu. Kalaupun nanti after class aku akan teleponin satu-satu atau nanti grup, tapi itu pasti mengantri pasti timingnya. Jadi mumpung sekarang kita lagi ketemu, potensi releasing atau melepaskan yang banyakan ini powerful sekali gitu untuk kita melepaskan. Nah, pelepasan itu ada beberapa judul, ada dari mulai putus asa, sedih, takut, keinginan yang belum terjadi, kemarahan, rasa bangga. Nah, 1 sampai 6 ini adalah energi negatif yang harus dilepaskan, yang diurai, yang dilarutkan. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Nah, yang ke 7, 8, 9 ini adalah energi positif yang harus dilepaskan juga, positif negatif dilepaskan. Kalau positif dilepaskan, dia ekspansi membesar gitu. Dia akan berekspansi membesar. Nah, Mbak Radiana boleh baca nggak 1 sampai 9 apa aja? Nomor 1. Apatis, 2 sedih, grief, ya. 2 3 takut, oke, 3 takut, nafsu, oke, nafsu, 5 marah, anger, 6 bangga, pride, 7 keberanian, oke, 8 penerimaan, 9 damai. Penerimaan, 9 kedamaian. Penerimaan, damai. Kita akan lakukan proses melepaskan ya. Aku stop share-nya. Oke, teman-teman. Nanti diwakili jawabnya sama sebagian yang open mic dari teman-teman semua. Satu-satu. Pertanyaannya akan kita lakukan satu-satu. Nah, boleh dicatat sama teman-teman bahwa melepaskan atau mengosongkan ini dia ada tiga lapisan. Lapisan pertama itu adalah emosinya. Emosinya itu yang tadi marah, sedih, takut, cemas, yang tadi itu. Nanti kan materinya juga dikasih, teman-teman bisa ulang lagi di rumah. Satu adalah melepaskan emosinya. Yang kedua, melepaskan keinginannya atau dasar dari emosi itu. Misalnya ketika aku tuh pengen disayang sama pasangan aku tuh pengen diperhatikan. Nah, keinginan yang awalnya emosi kesal sama suami karena pengen diperhatikan, itu datangnya dari keinginan apa? Oh, dari keinginan pengen dicintai, dari keinginan pengen dirasakan keberadaan dia ada gitu. Atau misalnya tentang uang, aku kesel uangku dibawa kabur, harusnya kan orang itu bayar. Oh, berarti emosi kesalnya dia datang dari wanting atau keinginan untuk mengontrol gitu. Jadi kita akan melepas emosinya, satu. Kedua, kita akan melepaskan dan mengikhlaskan dasar keinginan dari emosi ini, keinginan. Yang ketiga, kita akan melepaskan egonya. Atau kalau misalnya Mbak Risa merasa, aduh aku kesal sama orang itu, aku jadi korban misalnya. Beberapa orang misalnya, aku ketipu, aku jadi korban misal. Atau suamiku nyakitin aku tersakiti aku. Nah,
aku ego ini juga dilepas. Oke, jadi ada berapa teman-teman yang kita lepas? 3 hal. Apa aja? 1, emosinya. Emosi. 2, Dasar keinginannya, dasar keinginannya. Oke, 3, Melepaskan egonya. ego. Oke ya, 3 ini oke. Ini mau dipegangin 3-tiganya mau dilepas. Mau dilepas. Biar kita banten bareng-bareng. Oke teman-teman, sekarang boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar? Santai dulu sebentar. Relax dulu sebentar. Kalau lagi melakukan apa-apa, stop dulu sebentar. Ya. Karena proses pelepasan ini mungkin baru seumur hidup ini teman-teman lakukan selama hidup. Dalam seumur yang sudah segini, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Artinya, endapan emosi sebanyak itu. Bener nggak? Mbak Aslinda mungkin 30-an, ada 30-an. Atau 20-an, 40-an. Aku sekarang 47. Berarti aku 47 tahun endapannya nggak tahu seberapa tinggi nih. Teman-teman yang lain juga gitu mungkin. Aku pertama kali kenal ini dan melepaskan itu 1 bulan, aku setiap malam aku tugasnya cuma melepaskan. Itu. Karena esensinya memang kelimpahan ini turun pada saat itu kosong. Wadah gelas kita kosong, nanti semesta yang akan mengisi dalam kelimpahan. Oke, sekarang kita mulai ya. Boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar? Pikirannya diajak hanya untuk menyadari nafas. Sekarang tarik nafas masuk lewat hidung, pelan-pelan. Terasa nyaman, terasa dingin, udara menyentuh bulu-bulu di dalam hidung. Pada saat nafas masuk, energi semesta tanpa batas masuk. Boleh stop kejap tadi, sekejap je. Dan pada saat nafas keluar, endapan emosi ikut keluar bersama nafas. Dan pada saat nafas masuk, ruang kelimpahan semesta tanpa batas masuk lewat hidung bersama nafas. Dan pada saat nafas keluar, kemarahan, kesedihan ikut keluar bersama nafas. Dan sekali lagi kita rasakan Pak Eko, nafas Pak Eko masuk. Pak Eko mulai merasakan nggak ada dingin gitu di hidung? Terasa nggak ada udara yang masuk? Ada nggak? Terasa Teh. Oke. Pak Eko dan teman-teman semua, tahu nggak? Nafas inilah yang menjembatani Pak Eko dengan semesta tanpa batas. Bukankah lewat nafas ini Pak Eko dan teman-teman terhubung dengan semesta tanpa batas? Pentingnya kita sadar untuk menyadari nafas. Betapa kita terhubung sama semesta yang begitu luar biasa, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rezeki. Bahkan untuk menyadari nafas, kadangkala kita lupa. Nafas-nafas saja gitu. Gak pernah kita sadari bahwa ternyata kita terhubung dengan semesta tanpa batas ini lewat nafas. Pak Eko udah mulai bisa merasakan nggak ada ketenangan masuk ke dalam lewat nafas dari energi semesta ini? Ada nggak kerasa? Sudah Kak. Sudah Teh. Oke. Pak Eko dan teman-teman, Pak Eko dan teman-teman tahu nggak? Bukankah Pak Eko dan teman-teman semua saat ini, saat menyadari nafas masuk, sadari nafas itu masuk, bukankah lewat nafas Pak Eko dan teman-teman bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah lewat nafas, lewat rasa. Ada rasa kasih nafas yang begitu dalam dirasakan pada saat ini. Bukankah nafas ini yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta lewat nafas? Pada saat nafas masuk, energi semesta masuk, dia masuk ke kepala kita,
mendinginkan kepala kita. Tiba-tiba kepala kita dingin, enak sekali. Dan tubuh kita damai, kaki kita menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel tubuh kita. Cinta murni tanpa batas masuk. Kedamaian masuk. Energi kelimpahan masuk. Dan pada saat nafas keluar, bayangkan dan rasakan oleh Pak Eko dan teman-teman semua, endapan emosi, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran keluar bersama nafas. Terurai, keluar, kembali ke cinta murni tanpa batas. Sekarang kita mulai melakukan proses releasing yang pertama untuk judul putus asa. Teman-teman semua, lakukan proses releasingnya atau proses pelepasannya dengan welas asih ya. Dengan cinta. Oke. Diwakili oleh Pak Eko dan teman-teman yang mau menjawab. Sekarang putus asa. Pak Eko dan teman-teman semua, pernah ada nggak emosi rasa putus asa yang terjadi pada saat kita flashback ke rentan waktu awal Pak Eko di dalam kandungan ibu, lalu lahir, lalu umur setahun, 2 tahun, SD, SMP, SMA, atau sampai di titik sekarang. Pernah ada nggak teman-teman semua, Mbak Risa, pernah ada nggak rasa putus asa, emosi putus asa ini? Ada nggak pernah terasa atau dirasakan dalam kehidupan ini? Ada nggak Mbak Risa? Pernah. Oke. Boleh nggak diizinkan rasa putus asanya ini, emosi putus asanya ini, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Oke. Berikan dia ruang yang luas, hadirkan naik ke kesadaran. Sekarang lihat lagi rasa itu. Boleh nggak Teresa, Pak Eko, duduk dulu sama emosi itu. Rasakan dia ada, sambut dia. Sekarang rasa putus asa ini mau Teresa sama Pak Eko pegangin terus atau boleh diizinkan untuk dilepas, teman-teman? Izinkan dilepas. Oke. Mau ya dilepas? Mau. Mau dilepas. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi apakah Pak Eko dan teman-teman emosi itu atau Pak Eko dan teman-teman adalah yang sadar melihat bahwa emosi itu ada. Emosi itu atau yang sadar? Yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Sekarang masuk yang kedua, rasa sedih. Sedih, kecewa, sedih. Pernahkah dalam kisah teman-teman semua, Mbak Risa, adakah kesedihan di masa kecil yang belum dilepas? Ada. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, Mbak? Boleh. Sekarang lihat lagi rasa sedih itu. Boleh nggak Mbak duduk dulu bersama rasa itu? Bukankah rasa itu gambaran dari cinta murni tanpa batas juga ya Mbak? Sekarang boleh nggak Mbak Risa terbuka pada sebuah situasi bahwa bukankah Mbak Risa yang 100% bertanggung jawab terhadap rasa itu Mbak? Iya. Oke. Sekarang boleh nggak disambut rasa itu? Bahwa dia ada. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak Pak Eko, teman-teman semua, rasa sedih ini mau dipegangin kah atau boleh nggak diizinkan dilepas? Boleh diizinkan dilepas. Dilepas. Ibu Dahlia mau nggak melepas rasa sedih ini? Mau. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah Ibu Dahlia dan teman-teman adalah rasa sedih itu atau yang sadar bahwa rasa sedih itu ada? Sadar. Yang sadar rasa sedih itu ada. Oke. Sekarang masuk yang ketiga, rasa takut. Pernahkah teman-teman semua mengalami ketakutan yang teramat sangat takut? Takut kehilangan, takut ditagih utang, takut ketemu mantan, atau takut, atau takut sama masa depan. Nah, boleh nggak diizinkan hadir? Mbak Aviani, pernah nggak ada rasa takut terjadi di dalam kehidupan? Pernah nggak, Mbak? Pernah, Pak. Oke. Pernah. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan rasa takutnya? Boleh nggak, Mbak Aviani? Boleh, Pak. Oke. Sekarang boleh nggak, Mbak, duduk dulu berdamai dengan rasa takut itu?
Duduk dulu sejenak sama rasa itu. Bahwa rasa itu cuma mau pulang ke cinta murni tanpa batas saja dia. Boleh nggak disambut rasa takutnya, Mbak? Boleh, Mbak. Oke. Sekarang rasa takutnya mau dipegangin terus atau boleh dilepas sama teman-teman semua? Lepas, Mbak. Oke. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Mbak rasa takut itu atau Mbak yang sadar bahwa rasa takut itu ada? Kalian ya, rasa takut itu ada. Oke. Sekarang lihat lagi emosi yang keempat, nafsu atau keinginan. Ada nafsu atau keinginan di sini. Oke. Pernah nggak dalam kehidupan kita ada keinginan yang belum tercapai? Pengen belum tercapai. Ada nggak, Pak Eko? Ada. Oke. Sekarang rasa inginnya itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Izinkan. Boleh. Boleh. Nah, sekarang rasa inginnya ini boleh nggak dilepas? Boleh. Kita serahkan ke semesta aja yang tahu prosesnya merealisasikan itu. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang kita lihat lagi, Mbak Afriani kah rasa ingin-ingin ini atau Mbak Afriani dan Pak Eko yang sadar bahwa ini semua ada? Sadar bahwa ini semua ada. Oke. Sekarang lihat lagi yang kelima, yaitu marah, kemarahan. Pernah nggak dalam hidup Pak Eko atau Mbak Undari, pernah nggak mengalami kemarahan yang dipendem gitu? Marah tapi cuma di dalam hati aja dipendem. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Sering banget. Sering. Oke, sering. Oke. Sekarang boleh nggak Mbak Undari rasa marahnya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik. Boleh nggak? Ke kesadaran, dari bawah sadar naikin ke kesadaran, munculin rasanya. Boleh nggak? Teman-teman semua. Biar nggak looping. Kalau nggak diikhlasin dilepas, dia terjadi lagi sama orang baru nanti di masa depan. Ya. Boleh nggak Mbak Undari duduk dulu sama rasa marah itu? Mbak Risa duduk bersama rasa marah itu. Berdamai dulu sama itu. Karena dia bagian dari manifestasi cinta murni tanpa batas juga. Bukankah lewat semua deretan cerita yang gak enak ini, bahkan kemarahan ini, bukankah hikmahnya Pak Eko, Mbak Risa, Mbak Undari jadi ketemu materi ini ya? Jadi ketemu kelimpahan ini ya? Jadi ketemu solusi ini ya? Jadi sebenarnya masalah itu jelek atau gimana? Berkah. Ya. Sekarang boleh nggak kemarahannya itu kita ikhlasin aja? Boleh nggak Pak Edi? Pak Edi Suyanto, Bekasi ya Pak? Ya Bu. Pak Edi, pernah punya rasa marah di masa lalu yang belum dilepas nggak Pak Edi? Masa lalu sampai masa sekarang Bu. Aduh. Sekarang kalau kita lihat cermin semesta tadi, dia datangnya dari mana? Pak Edi mau pegangin terus atau mau dilepas? Lepasin Bu. Sekarang Bu. Biar kelimpahannya datang ya. Mohon bisa. Sekarang boleh nggak rasa marah ini disambut dulu? Nggak usah pakai emosi, pakai welas asih. Sambut kayak Pak Edi nyambut bonus duit gitu. Sambut. Boleh nggak sambut juga kemarahan ini? Nggak usah terlalu serius. Boleh. Seru-seruan aja. Boleh Bu. Boleh. Sekarang boleh nggak teman-teman kemarahan yang bertahun-tahun ada, boleh nggak dilepas? Pak Edi. Boleh. Baiklah. Teman-teman. Mbak Linda, boleh nggak kemarahannya dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi kemarahan itu atau Pak Edi yang sadar bahwa kemarahan itu ada? Saya sadar bahwa kemarahan itu ada Bu. Oke, good. Sekarang masuk yang keenam, emosi yang keenam, yaitu rasa bangga. Pernah nggak Mbak Aslinda, Mbak Risa, Pak Eko, atau Pak Edi merasa gini, kalau bukan gue tuh nggak bisa itu? Nah, pernah nggak gitu? Pernah Bu. Pernah.
kalau bukan aku, kata Mbak Aslinda, nggak bisa gitu. Atau kalau bukan karena doa aku, ya. Kalau ibu-ibu kan suka gitu tuh biasanya. Ya, ya Bu Dahlia, bener nggak suka gitu ya? Aku juga sama suka gitu. Iya. Nah, rasa bangga itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi dan teman-teman rasa bangga itu atau Pak Edi dan teman-teman adalah kesadaran atau yang sadar melihat Yang bahwa sadar, emosi Bu. itu ada? Yang sadar Oke, lah. good. Karena kalau yang sadar itu pasti akan berkelimpahan. Iya Bu, sadar Bu. Udah berubah nih, udah ada quantum jam, udah berubah dari yang lama sedih-sedih jumping ke kesadaran sekarang gitu. Nah, Iya sekarang Bu. kita lihat bahwa yang 1 sampai 6 tadi itu emosi yang negatif dan dia terurai pada saat dilepas. Sekarang energi yang positif, keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Ya. Ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan hidup. Untuk Teh Risa tadi, butuh keberanian, butuh penerimaan, dan butuh kedamaian. Nah, sekarang dirasa keberanian. Boleh nggak flashback lagi ke masa lalu, masa kecil? Ada nggak rasa keberanian di dalam diri kita? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Keberaniannya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Untuk teteh-teteh yang lain, Mbak Titi, Ibu Almera, untuk Mas Nur, boleh nggak keberaniannya ini diizinkan untuk dilepas? Biar dia berekspansi, membesar. Kita berani melewati ini semua, kita berani karena kita tahu di dalam sini semua solusinya ada. Boleh nggak diizinkan rasa keberaniannya dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Apa? Sekarang. Kita lihat lagi, apakah teman-teman emosi berani itu atau yang sadar melihat rasa keberanian itu ada? Yang ada. Oke. Itu ada. Sekarang yang ke-8 yaitu penerimaan. Dalam hidup apapun yang terjadi naturalnya itu flowing atau diterima. Nah, rasa penerimaan ini dibutuhkan untuk pada akhirnya berekspansi membesar agar kita mencintai kehidupan ini, menerima segalanya apa adanya. Boleh nggak diizinkan rasa penerimaannya ini diizinkan untuk hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang kita lihat lagi, apakah kita emosi penerimaan itu ataukah kita yang sadar bahwa penerimaan itu ada? Sadar penerimaan itu ada. Oke, sekarang yang terakhir, rasa damai, bahagia, cinta murni tanpa batas. Boleh nggak diizinkan hadir? Udah mulai hadir belum rasa damai, tenang, happy? Kan udah melepas nih, yang jelek-jeleknya tadi udah dilepas istilahnya. Udah mulai ada hadir nggak rasa kedamaian di hati? Udah belum? Ada. Udah mulai tenang, Mbak. Oke, good. Sekarang boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa kedamaian, cinta, tenang, boleh nggak diizinkan naik? Nggak, kesadaran, boleh. Boleh. Boleh ya, diizinkan untuk berekspansi, membesar gitu loh. Kedamaiannya, kesenangan, cintanya kayak bulat gede gitu. Cintanya tuh melebar. Bahkan keluar dari tubuh kita, memberikan vibrasi ke lingkungan kita. Boleh nggak diizinkan berekspansi, membesar? Boleh. Cinta ini pun harus dilepas agar dia membesarnya lebih besar lagi vibrasinya. Boleh nggak dilepas? Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang lihat lagi, teman-teman semua, apakah emosi cinta damai itu atau yang sadar melihat itu semua ada? Yang ada. Semua itu ada. Oke, sekarang aku mau nanya Teh Risa, dari proses releasing ini atau teman-teman semua, apa yang dirasain sekarang? Udah lebih lega kah? Atau masih ada sisa-sisa kesal? Masih ada sisa-sisa atau gimana? Udah lega? Masih ada sisa-sisa. Yang masih ada sisa siapa? Bisa. Pak Eko? Aku masih, Mbak. Mas Nur, masih ada sisa?
Siapa Masih. lagi yang masih? Si, Iya, saya masih Mbak. Bu. Pak Edi masih? Mas. Oke, Masih, Bu. oke. Itulah tadi cum praktek dari Teh Febi ya, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau apapun silahkan ditulis di komentar, dan jika ingin masuk untuk mengikuti kelas ya, silahkan dilihat di bawah deskripsi ada nomor WA Ngaji Roso ya, silahkan dihubungi. Dan dari saya dan yang Subih Pangrasa dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.